Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai bagaimana caranya ganti nama di KTP, KK, ijazah, dan akta kelahiran. Begini Bapak Ibu ya, ada klien saya itu yang bercerita bahwa si klien itu sudah pindah keyakinan dari agama A ke agama B. Kemudian si klien itu juga sudah mengganti nama di KTP-nya dengan nama yang baru, yang jauh berbeda dengan namanya yang dulu. Cuman masalahnya pada saat si klien ini ke kantor imigrasi untuk membuat paspor, di sana ternyata proses pembuatan paspor tidak bisa dilanjutkan karena ada perbedaan identitas dari nama dan nama di KTP dan nama di akta kelahiran itu berbeda. Nama di ijazah juga berbeda. Jadi banyak sekali perbedaannya. Akta kelahirannya pun juga berbeda antara KTP dan akta kelahiran, tanggalnya itu berbeda jauh tahunnya. Sehingga proses pembuatan paspor di imigrasi tidak dilanjutkan, dan solusinya adalah pertama si klien harus membuat perubahan nama dulu supaya identitasnya itu sama. Perubahan nama di KTP sama akta kelahiran, terus juga tanggal lahirnya di KTP dan kelahiran tuh harus sama. Bagaimana caranya untuk merubah? Caranya ya harus datang ke pengadilan negeri ya. Si klien harus mengajukan permohonan ganti nama atau ganti identitas ke pengadilan negeri sesuai domisili hukumnya. Kalau si klien tinggalnya di Balikpapan, bisa mengajukan di pengadilan negeri Balikpapan. Kalau si klien tinggalnya di Jakarta Selatan, bisa mengajukan permohonan perubahan nama di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Syarat-syaratnya apa? Ya syarat-syaratnya ya disiapkan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, dan semua yang ingin dirubah itu disiapkan. Kemudian berkasnya difotokopi, ditempel materai 10.000 dan dileges di kantor pos. Kemudian membuat surat permohonan perubahan nama ke pengadilan. Kalau Bapak Ibu menyewa pengacara, advokat, maka pengacara dan advokat Ibu yang akan membuat surat permohonan perubahan nama atau ganti nama. Kemudian surat permohonan ganti nama tersebut difotokopi jadi 7 rangkap, dibawa ke pengadilan negeri sesuai domisili hukumnya. Kemudian nanti pengadilan negeri akan memeriksa berkas-berkas. Kalau sudah lengkap, nanti akan diberi resi pembayaran biaya pendaftaran. Nanti pembayaran biaya pendaftaran perubahan nama itu dibayar ke bank ya, transfer bank. Kalau sudah dibayar, maka bukti transfer bank itu dibawa ke pengadilan lagi untuk mendapatkan nomor register perkara ya. Artinya Bapak Ibu permohonan ganti namanya itu sudah terdaftar, sudah terregister di pengadilan. Kemudian Bapak Ibu pulang dulu ke rumah, nunggu sekitar 1 minggu atau 2 minggu baru ada surat panggilan sidang dari pengadilan. Nanti di dalam surat panggilan sidang itu disebutkan Bapak Ibu harus datang ke pengadilan tanggal sekian, hari apa dan jam berapa. Kalau Bapak Ibu memakai jasa pengacara, maka cukup pengacaranya saja yang hadir sidang. Bapak Ibu tidak perlu hadir sidang, tapi Bapak Ibu harus menyiapkan 2 orang saksi ya. 2 orang saksi yang akan memberikan keterangan di pengadilan mengenai permohonan ganti nama. Kalau misalnya saksi-saksi udah diperiksa, bukti udah diperiksa, nanti hakim akan memberikan keputusan. Apakah hakim memberi putusan diterima atau ditolak. Kalau misalnya putusan hakim diterima, maka hakim akan mengeluarkan penetapan permohonan ganti nama. Dan penetapan permohonan ganti nama inilah yang akan dibawa ke kantor catatan sipil untuk dilakukan perubahan nama ya. Jadi berdasarkan putusan pengadilan, maka kantor catatan sipil yang akan